والسلام على حبيبنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا يا ربنا من خيار أمتي حبيبنا سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وارزقنا يا ربنا غدا يوم القيامة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة حبيبك سيد المرسلين. أما بعد. Ya Allah, muliakan kita cintai guru kita Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga guru kita, menganugerahkan segala kebaikan, keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, panjang umur dan ketaatan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, para santri, wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian akhlak kita. Terakhir sudah sampai halaman di kitabnya ganti-ganti. Halaman ke 26 judul yang ke 31. Ada Tilmidzi ma'azumalahi, tata krama seorang santri terhadap teman-temannya. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tata krama santri terhadap gurunya. Dan kita telah mempelajari bahwa guru itu sama dengan orang tua. Jika kita wajib bakti pada orang tua, maka kita juga wajib bakti pada guru. Jika kita memuliakan orang tua, kita juga wajib memuliakan guru. Jika kita wajib mencintai orang tua, kita juga wajib mencintai guru, dan begitu seterusnya. Maka sekarang kita akan membahas tentang adab-adab tata krama santri bersama teman-teman. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi bi'ulumihi fid darin amin. Qala ayyuhat tilmidul najib, wahai anak santri yang cerdas, anta tata'allamu ma'a zumalaika fi madrasatin wahidah, kamu belajar bersama teman-temanmu di satu sekolah, satu pondok. Kama annaka ta'ishu ma'a ikhwatik fi baitin wahid, sebagaimana kamu hidup bersama saudara-saudaramu dalam satu rumah yang sama. Falidzalika ahibbahum, oleh karena itu cintailah mereka, teman-teman kalian itu, kama tuhibbu ikhwatak, sebagaimana kamu mencintai saudara-saudara kamu. Maksudnya teman-temanmu itu seperti saudara-saudaramu. Bahkan temanmu itu bisa jadi saudaramu di akhirat nanti. Jika temanmu itu adalah teman yang sesungguhnya.
Ada pepatah mengatakan teman sesungguhnya itu siapa sih? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu yang sesungguhnya itu adalah teman yang tulus kepadamu. Tulus itu menghormati, mendoakan, mengajak pada kebaikan, mencegah dari keburukan, memperhatikan. Itu tanda ketulusan teman. Bukan temanmu itu adalah teman yang selalu mengatakan iya kepadamu, selalu membenarkan tingkah lakumu. Bukan itu temanmu itu. Kalian sebagai santri harus punya prinsip. Yang benar ikuti, yang jelek tinggalkan. Temanmu yang sesungguhnya tidak akan pernah memerintahkanmu, mengajakmu kecuali pada kebaikan. Temanmu yang palsu, yang dia adalah tentaranya syaitan, utusannya syaitan, wakilnya syaitan, yang mengajak kepada kejelekan. Maka jangan sampai di pondok ini ada namanya geng-gengan dengan dalam konteks tidak baik. Ada kumpulan sudah tahu temannya salah, malah ditutup-tutupi, dibenar-benarkan, didukung dan seterusnya. Ini geng-gengan yang tidak benar, tidak baik. Kalau ada yang seperti ini, segera taubat dan bubar. Di sini tempat baik. Kalian bahaya kalau di tempat baik saja kalian buruk, apalagi di tempat buruk nanti. Kalau nggak ada namanya geng-gengan, dan nggak perlu takut kepada geng-geng di pondok. Kalau ada yang dia ngerusak, yang dia suka zalim kepada temannya, yang dia suka ngajak kepada keburukan, ajak teman-temannya kepada keburukan dan seterusnya. Kalau ada yang seperti ini, laporkan, jangan diam. Sebagai tanda kasih sayang kalian kepada teman kalian, agar tidak semakin terjerumus dalam keburukan. Jangan diam kalian. Jangan tuh berdiri yang soleh. Jangan tuh berdiri. Itu sudah ada pahala melawan hawa nafsu. Yang menghormati ilmu ketika ngantuk, saat belajar dia akan berdiri. Yang pengen sukses ketika ngantuk dalam belajar dia akan berdiri atau ambil wudhu, hilangkan ngantuknya. Dia tidak akan ridho dengan ngantuknya. Ngantuk itu nikmat, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Jangan dibalik-balik. Kalau sudah waktunya tidur kok malah nggak tidur-tidur, nggak ngantuk-ngantuk. Giliran waktunya ngaji malah ngantuk. Baik, kembali ya. Awas, temanmu itu yang tulus kepadamu, bukan yang selalu mengatakan iya kepadamu, membenarkan. Bukan gitu. Makanya awas, kalau ada yang salah itu dibimbing, diingatkan, bukan diikuti, malah membentuk grup geng dengan dia. Kalau agak muraqib, tolong yang tegas urusan dengan yang satu ini. Perkumpulan keburukan tidak boleh ada di pondok ini. Tapi dulu begitu, sekarang sudah enggak. Ya, namanya anak baik itu tobat. Baik, kita lanjutkan. Ada juga pepatah mengatakan sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang sesungguhnya itu adalah teman yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Maksudnya gimana? Menyadarkanmu, yang menyadarkanmu akan kesalahan-kesalahanmu, sehingga kamu menyesali dan menangisinya. Bukan yang membuatmu semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada Rasulullah, sehingga dalam keadaan salah pun tertawa.
dalam keadaan salah pun merasa benar, bukan yang begitu. Wahdari man huwa akbaru minka, hormati temanmu yang lebih tua usianya darimu. Warham man huwa asgharu minka, dan sayangi temanmu yang lebih muda darimu. Kelas 8 contohnya, punya teman yang lebih tua itu kelas 9, hormati. Punya teman yang lebih muda yaitu kelas 7, cintai mereka, sayangi mereka. Ke kelas 9 sebagaimana menghormati kakaknya, ke kelas 7 sebagaimana menyayangi adiknya. Watasa'ad, ini salah ini ada kesalahan. Lihat kitabnya. Di sini waktu saat, tasa'ad itu saling membantu. Tasa'ad, saling membantulah ma'azumalai, kamu dengan teman-teman waktu dars. Ketika belajar, ala istima'i kalamil ustaz, masya Allah, ini pas betul. Saling bantu membantu bersama temanmu saat belajar. Untuk apa? Untuk fokus mendengarkan perkataan gurunya. Nomor 1. Jadi saat ngaji dengarkan. Kalau melihat teman ngantuk, dengan kirinya tolong ingatkan, bangun, ayo waktunya ngaji. Ini ada, ini bukan urusan ngarang-ngarang, lihat itu. Waktu saat ma'zum alai waktu dars, saling bantu membantu. Di saat ngaji, untuk sama-sama mendengarkan ustadznya, wala hifdzin nizam, dan untuk menjaga peraturan. Artinya untuk taat dengan peraturan. Pokoknya waktu ngaji ikuti aturannya, dengarkan gurunya, berkah ilmunya. Selesai sudah. Kamu kalau melihat tahu ada temen kanan kirimu kok ngantuk, nggak ngedengerin, kamu diam, malah ikut-ikutan main dengan dia, ikut-ikutan ngantuk, ikut-ikutan main dengan dia, itu sudah pengkhianat yang seperti itu. Kalian ciri kena, jangan pernah mau punya teman dekat atau teman, kalau hanya kenalan saja siapapun oke. Tapi teman yang setiap saat bersama kalian, yang ketika ngaji dia tidak peduli dengan gurunya, tidak peduli dengan aturannya, jangan. Kenapa? Dia anak muda. Nah, ini Ustaz beritahu, guru itu ketika ngomong, jangankan yang disampaikan ilmu, yang disampaikan bukan ilmu pun harus kita perhatikan. Apalagi saat ngaji, yang disampaikan ya ilmu, ya guru, ya ilmu. Dua yang harus kalian hormati, gurumu dan ilmunya yang disampaikan. Ini double lagi. Makanya kalau ada santri waktunya ngaji malah tidak fokus, malah main, malah iseng ke temannya, yang seperti ini double kuadrat, kurang ajarnya luar biasa. Kurang ajar betul-betul luar biasa, kurang ajar. Dia kurang ajar terhadap ilmu, dia kurang ajar terhadap guru. Baik, ini kecil suara atau cukup? Wala'ab ma'ahum fi waktu istirahat fi sahah. Nah ini bukan berarti dengan teman itu harus serius terus, enggak juga. Harus terus-terusan
Ngaji juga ada waktunya main. Makanya di sini dikatakan wal'ab, bermainlah kamu mau bersama teman-temanmu fi waqtil istirahat, di saat istirahat, di lapangan yang terbuka, di halaman. Jadi ada waktu-waktunya anak-anak soleh. Waktunya kita serius ngaji, ya ngaji sudah selesai. Waktunya main di lapangan, main. Jangan kebalik, waktunya main, masya Allah pegang kitab. Waktunya ngaji ngantuk. Nggak tahu apa yang disampaikan gurunya, yang kayak begini ini orang yang tidak pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia ini orang yang zalim, sehingga hasilnya juga nanti akan buruk. Bahkan saat belajar ini, khususnya anak tafakur, jangan sok ngerti, jangan sok bisa baca kitab kemudian salah praktek. Gimana salah prakteknya? Saat guru menjelaskan, kemudian kalian fokus dengan membaca kitab hasyiahnya, membaca kitab ininya dan seterusnya, syarahnya, itu salah besar. Salahnya salah besar. Nanti yang ada hasilnya adalah kalian tidak paham apa yang disampaikan guru, juga nggak paham apa yang ada di kitab, selesai. Rugi double. Pokoknya kalau guru lagi ngaji, dengarkan sudah. Tidak usah pas ngaji malah baca kitab. Oh, itu trik setan itu masya Allah banyak sekali kan. Kalian digoda ngantuk, ridho terhadap ngantuk. Kalau ngantuknya memang bukan keinginan kalian, Ustaz mengerti itu. Ngantuk itu bukan keinginan kalian, tapi di saat kalian ngantuk kok kalian diamkan, itu sudah keinginan kalian. Ruginya ada di situ. Maka lawan itu ngantuknya. Kemudian saat guru menjelaskan, fokus saja kepada guru, jangan fokus pada kitabnya. Jadi untuk memberi mana dengarkan. Walaupun kalian katanya hebat, jago, sudah bisa baca kitab dan seterusnya, enggak usah, awas, hati-hati. Syaitan tuh harus mulai dari kalian saat Allah beri ngantuk, kalian ridho dengan ngantuknya, dituruti itu ngantuknya, sehingga kalian nggak dapat apa-apa dalam majlis, dalam pelajarannya. Ketika nggak mampu, syaitan nggak mampu menggoda kalian dengan ngantuk, kalian lawan ngantuknya, sehingga kalian fresh lagi. Digoda dengan, kamu kan bisa baca kitab, sudahlah baca aja kitabnya. Ujung-ujungnya sebetulnya yang diinginkan syaitan adalah agar kalian kurang ajar pada guru, kurang ajar pada ilmu, dan hilang keberkahan kalau sudah begitu. Sudah, kalau guru lagi ngaji, fokus saja dengarkan omongan gurunya. Nanti ada keberkahan. Kalian, Allah buka nanti pintu hatinya, Allah buka manfaat ilmunya, keberkahannya nanti. Yang kebalik, waktunya murojaah nggak dibaca kitabnya, di pelajaran, di saat gurunya menjelaskan kok malah dibuka kitabnya, artinya dibaca-baca begitu, sehingga lalai, nggak fokus mendengarkan penjelasan gurunya. Liciknya syaitan di situ. Intinya syaitan pengen kalian gagal, pengen kalian keluar dari pondok nanti seperti kalian masuk ke dalam pondok pertama kali. Maksudnya gimana? Kosong, nggak dapat apa-apa. Tinggal nanti penyesalannya yang tidak akan terkira, tidak terkira penyesalannya. La fil qism, maksudnya kalau main ya main di tempatnya, bukan di kelas, itu ya, bukan di masjid, bukan di kamar juga. Wabta'id min muqata'ati wal munaza'ati wasiyah, jauhi oleh kalian muqata'ah, ini musuh-musuhan sehingga saling menjauhi, gak ngajak ngomong satu dengan yang lainnya. Wal munaza'ah, ini rebutan, berantem begitu ya. Wasiyah, teriak-teriak. Wa anil la'ab allati la yaliqu bik, dan dari main-main atau permainan yang tidak layak bagimu, tidak pantas bagimu. Yang kedua, idza aradta an takuna mahbuban baina zumalaik, kalau kamu pengen disenangi teman-temanmu, fala tabkhal alaihim,
Maka jangan pelit kepada mereka. Idza sta'aru minka syai'an, ketika mereka meminjam sesuatu darimu. Tapi teman yang minjem juga tahu diri dong. Kalau minjem ya minjem beneran, jangan minjem untuk dimiliki. Li'anal mukhla qabi'un jiddan, karena pelit itu jelek sekali. Wah, sudah kalau orang pelit sudah. Kalau zaman dulu yang pelit itu, ini caranya juga salah memang. Jadi dulu ada cerita santri masih pondok-pondok lama ya, pondok-pondok jadul konservatif begitu. Santri ini dapat kiriman dari orang tuanya. Kirimannya apa? Ikan asin yang banyak, kemudian sambal terasi, dan macam-macam yang lainnya. Itu pada masa itu tahun-tahun 70, 80, zaman dulu nih cerita. Salah satu orang yang dekat sama Ustaz, cerita nyata. Teman-temannya itu nunggu. Aslinya pengen makan bareng. Setiap kali ditanya, kamu punya sesuatu nggak yang bisa kita makan bareng? Jawabannya nggak ada. Padahal teman-temannya tahu bahwa dia punya makanan. Tadi itu ada sambal terasi, ada ikan asin. Dia pengennya minta terus dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan dia itu makanan dia dimakan untuk sendiri. Masukin kepala ke lemari. Akhirnya apa yang dilakukan teman-temannya? Dan ini kelakuan salah, kalian nggak boleh ikuti. Cuma akibat daripada kepelitan tadi itu. Yang dilakukan teman-temannya, lemarinya itu diangkat terus kayak dikocok gitu. Nah, lemari itu. Kemudian ditaruh lagi. Jadi bisa dibayangkan ketika lemari dibuka, apa yang terjadi? Saat lemari dibuka, yang terjadi pakaiannya sudah campur dengan sambal ikan asin, sambal terasi banyak kan? Jadi pakaiannya sudah campur dengan sambal terasi sama ikan asin. Akhirnya ketika dia ngeluh, kenapa saya tak melakukan ini? Emang kenapa? Kata teman-teman, pakaian saya campur aduk sama sambal sama ikan asin. Lah katanya kemarin nggak punya. Katanya kemarin nggak punya. Dulu benar-benar pondok-pondok lama itu anak pelit itu udah nasibnya sudah masya Allah. Selain dijauhi teman-temannya, juga nanti ada aja iseng. Kalian nggak boleh ikuti memang seperti itu. Tapi ini contoh akibat orang pelit. Kemudian la tatakabbar alaih, jangan sombong, jangan mentang-mentang badan ente gede kemudian menindas yang lainnya sombong. Jangan mentang-mentang ente pintar sombong, jangan mentang-mentang ente kaya sombong, jangan mentang-mentang ente semangat belajar sombong. Nauzubillah. Makanya dikatakan di sini idza kunta dzakiyan, jika kamu pintar, mustahidan, kamu semangat belajarnya, kerja keras, ghaniyan atau kaya, li'anal kibra laysa min akhlaqil aulad thayyibin. Sombong itu akhlak yang buruk, bukan akhlaknya anak-anak baik. Walakin idza ra'aita tilmidzan kaslan, tapi kalau kamu melihat santri atau temanmu yang malas-malesan, wansahhu liyastahid. Idza ra'aita fansahhu, la'ana sawab fansahhu. Idza ra'aita fansah, bukan lansah, fansah. Fa lihat sekali. Kalau kamu melihat temanmu malas-malasan, nasihati dia supaya dia semangat belajar lagi. Wa yatrukal kasal, meninggalkan malasnya. Balidan, kalau kamu melihat temanmu yang bebel itu kok hafalannya susah, fahamnya susah. Fasa'idhu ala fahmi durusi, bantu temanmu itu untuk memahami pelajaran. Kamu jelaskan, jangan sampai melihat dia nggak paham malah ditertawakan. Oh
itu kesombongan kan. Au faqirun farhamhu. Atau kamu melihat temanmu kok fakir, kamu dapat kiriman terus makanan lah inilah itu dari orang tua. Temanmu kok jarang tengok terus seterusnya. Sayangi dia, wasa'id bima qadarta min musta'dah. Bantulah temanmu itu sesuai dengan kemampuanmu dalam membantu. Cukup ya, nanti yang ketiga dan keempat insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya murid-murid yang berbakti, jadikan kita semuanya teman baik untuk teman-teman kita, jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang soleh. Allah anugerahi kita semuanya ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Dan Allah anugerahi kita semuanya kemudahan dalam urusan, keberkahan dalam segala hal. Allah anugerahi orang tua kita yang ada di rumah sana rezeki yang halal penuh berkah, kemudahan dalam urusan. Allah anugerahi mereka sebaik-baik imbalan. Allah jadikan mereka orang tua yang bangga dengan kita sebagai anaknya, bahagia dengan anak kita sebagai anaknya, beruntung dengan kita semua sebagai anaknya. Semua kita semua dianugerahi oleh Allah, panjang umur dalam taat dan sehat walafiat. Alhamdulillah wa billahi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.